metodologi pengembangan kompetensi ASN dengan judul Persepsi Peserta atas Penyelenggaraan Massive Open Online Course atau MOOC Audit Berbasis Risiko. Kepada Pak Evan, kita persilahkan, lebih kurang 7 menit. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Syafreni, Ibu Moderator. Suaranya jelas, Bapak Ibu. Baik, izin share paparan. Baik, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi karya tulis ilmiah yang saya bikin itu terkait dengan penyelenggaraan MOOC ya, yang dilakukan pertama kali di lingkungan BPKP ya, yang diikuti oleh 176 peserta Bapak Ibu. Jadi seberapa efektif sih penyelenggaraan MOOC ini sebagai salah satu metode gitu ya untuk pelatihan di lingkungan ASN sebenarnya. Baik, langsung ke isi KTI terkait dengan pendahuluan Bapak Ibu. MOOC ini sebenarnya pertama kali digagas 2008 ya oleh John Siemens dan Stephen Dodge di Kanada. Jadi ini sebenarnya terkait dengan connectivity dan konektif gitu ya. Jadi karakteristik utama di MOOC itu adalah memungkinkan ya sejumlah besar peserta pelatihan untuk berkolaborasi, membuat konten baru, memulai diskusi dan debat baru. Kemudian berikutnya, yang ini yang paling menarik sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi peserta memiliki kebebasan untuk menciptakan gitu ya, personal learning environment gitu ya. Jadi ini karena dia ada di situ ada fleksibilitas, jadi mau belajarnya apakah di jam kerja atau di luar jam kerja itu nanti diserahkan kepada masing-masing peserta pelatihan gitu. Jadi ada fleksibilitas di sana. Jadi mau nanti di rumah sambil tiduran atau sambil apa gitu ya. Kemudian berikutnya dapat mengembangkan suatu pengetahuan melalui kolaborasi di antara peserta pelatihan. Nah itu yang paling menarik, ya mungkin sama dengan fungsi kita sebagai Widya Suara, bahwa sebenarnya di dalam pendekatan data learning, ya kadang-kadang paling Widya Suara adalah bisa saja berfungsi sebagai fasilitator gitu ya. Jadi ilmu atau pengetahuan itu kan sebenarnya berkembang di antara peserta. Berikutnya terkait dengan desain pelatihan, ya di sini bentuknya banyak gitu ya. Jadi ada silabus, bahan bacaan, tugas kuis, sampai nanti bagaimana mengembangkan evaluasi. Kemudian berikutnya bahan ajar, di situ juga bisa ada modul PDF ya. Kemudian ada bahan ajar, kemudian berikutnya ada video ceramah pendek, kemudian ada tadi ada forum diskusi yang memungkinkan mereka untuk melakukan kolaborasi. Nah, berikutnya ke metodologi. Di sini yang saya lakukan penelitian terkait dengan penyelenggaraan ya MOOC yang pertama kali di lingkungan kami, yaitu MOOC untuk audit berbasis risiko yang diselenggarakan waktunya 10 September sampai dengan 28 September 2018. Nah ini ekuivalen dengan 50 jam pelatihan gitu ya. Kemudian diikuti oleh 176 peserta. Nah ini mungkin juga sudah berbeda dengan yang konvensional yang tiap kelas biasanya hanya dibatasi maksimal 34 orang misalnya. Kemudian berikutnya research question ya. Jadi pertanyaan riset di sini terkait dengan MOOC ini sebenarnya efektif atau tidak. Kemudian berikutnya faktor keberhasilan yang menonjol itu apa. Kemudian metode penelitian kuantitatif Bapak Ibu ya. Kemudian menggunakan data primer yang diperoleh dari LMS. Nah ini profil demografi dari peserta Bapak Ibu. Jadi 176 tapi yang memberikan respon untuk kuesioner ini ada 165 ya. Jadi laki-laki 117, kemudian wanitanya 48. Kemudian ada juga berdasarkan usia Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di dalam KTI ini ada 5 faktor yang dianalisis Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan peserta diklat gitu ya. Jadi refleksi mereka terkait dengan pembelajaran itu seperti apa. Kemudian berikutnya analisis mengenai faktor untuk materi ya. Kemudian berikutnya terkait dengan instruktur. Keempatnya terkait dengan infrastruktur gitu ya. Kemudian yang kelima terkait dengan layanan pendukung. Nah kemudian lanjut ke hasil dari pembahasan. Ini diperoleh deskripsi statistik ya dari persepsi si
responden. Ya, ini di sini menunjukkan Bapak Ibu bahwa infrastruktur penyelenggaraan MOOC ini menjadi faktor penentu keberhasilan yang paling penting gitu ya, karena mainnya di sini paling besar ya. Apa saja Bapak Ibu yang membuat dia tuh menjadi penting? Ternyata menurut pendapat para peserta ininya cukup bagus ya. Di sini ada unsur-unsur sistem selalu online ketika diakses, keamanan data peserta di sini terjaga dengan baik, kemudian hasil pembelajaran tercatat dengan akurat. Tadi completion-nya tuh berapa persennya itu tercatat di dalam sistem. Kemudian berikutnya respon dari learning-nya tadi yang digunakan untuk MOOC-nya juga bagus gitu ya. Jadi rata-rata kurang dari 10 detik. Kemudian selanjutnya jadwal pemeliharaan sistem diinformasikan dengan baik sehingga tidak mengganggu jadwal pembelajaran dari peserta. Kemudian lanjut Bapak dan Ibu masih terkait dengan nasi dan pembahasan. Di sini Bapak Ibu persepsi responden atas pelatihan MOOC untuk audit berbasis risiko ini bisa dikatakan di sini dari kuesioner yang ada. 92,21% responden itu berpendapat bahwa penyelenggaraan MOOC audit berbasis risiko sudah berjalan dengan baik. Ya. Sehingga dapat disimpulkan Bapak dan Ibu. Ya. Di sini MOOC adalah metode pelatihan yang dapat digunakan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah dalam pelatihan konvensional dengan memberikan banyak manfaat. Tadi murah gitu ya. Yang pertama nggak perlu lagi SPPD gitu ya, karena pesertanya dari seluruh Indonesia misalnya. Kemudian konsumsi nggak ada lagi gitu ya, dan sebagainya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya fleksibel tadi terkait dengan ya nanti peserta pelatihan bisa memilih kapan mau mengakses tadi materi, kapan mau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh instruktur gitu ya, kapan mau berdiskusi selama tadi rentang waktu yang disediakan oleh penyelenggara. Ya. Kemudian berikutnya juga masif tadi Bapak Ibu ya. Jadi bisa diikuti oleh banyak orang. Jadi mungkin sebagai informasi yang terbaru sebenarnya kami mengadakan MOOC untuk diklat audit investigatif Bapak Ibu. Jadi diselenggarakan hampir 1 bulan. Mulai tanggal 2 Juni sampai 28 Juni pesertanya itu 1.000 lebih gitu ya peserta dari seluruh satker di BPKP. Jadi sebenarnya ini sangat efektif. Waktunya tinggal 1 menit. Ya, ini efektif menjawab kemarin yang disampaikan oleh Bapak Ketua IWI gitu ya, bahwa ada satu fakta bahwa 34% ASN itu ya kinerjanya kurang bagus lah gitu. Sehingga ketika bicara tadi pengembangan kompetensi, sehingga metode MOOC ini bisa dipakai oleh learning center atau badan pengembangan SDM di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah gitu ya. Kemudian berikutnya yang tak kalah penting Bapak Ibu, ini perlu diperhatikan. Tadi ada 5 faktor terkait dengan MOOC ini, dari mulai istilahnya penyelenggaraannya, infrastruktur, kemudian WI, materi, kemudian pendukung. Ini juga harus dirancang dengan baik karena ini sebenarnya sangat berkaitan dengan keberhasilan dari MOOC itu. Itu mungkin Bapak dan Ibu pemaparan singkat dari KTI yang kami buat. Terima kasih Bu Supreni. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Evan atas paparannya. 7 menit 40 detik. Bisa menyesuaikan dengan alokasi waktu yang kita sesuaikan.